sisalah waktu yang bisa kita gunakan adalah 30 tahun. Kalau usia kita sekarang 30 tahun, perlakukan hal kurangi 15 tahun dari 30 sebelum akil dan balik, tersisa 15 tahun. Sepertiga dari 15 tahun habis tidur, sepertiga dari 15, 5 tahun. 15 kurang 5, baru 10 tahun waktu beraktivitas. Waktu produktif, usia produktif kita hanya segitu. Maka masyaallah muslimin, masyaallah muslimat, wajib untuk menyadari bahwa usia kita di permukaan bumi sangat teramat singkat. Ternyata 60 tahun itu tidak cukup satu hari. Tidak lain tidak bukan adalah apa? Permukaan bumi. Apa yang akan terjadi setelahnya?
sadar dalam pembicaraan kita. Kehidupan yang sangat teramat panjang karena kekal selama-lamanya ditentukan dalam waktu yang sangat singkat ini. Penentunya di sini. Maka jangan sia-siakan waktu yang sangat teramat singkat untuk mendapatkan kenikmatan dalam kehidupan tanpa batas waktu. Oleh karena itu, orang yang berakal, kata Rasulullah SAW, mandana nafsuhu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang mau tunduk dan patuh dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Dan orang yang berakal kata Allah di dalam Al-Qur'an, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang cerdas, kata Nabi, adalah orang yang bersiap untuk kematian. Yang ada setelah kematian maksudnya. Bersiap untuk kematian maksudnya untuk yang ada setelah kematian. Dan orang yang cerdas, ulul albab, kata Allah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang selalu beribadah kepada Allah saat berdiri, saat duduk, saat berbaring. Orang yang cerdas bukan ilmuwan, orang yang cerdas bukan profesor, orang yang cerdas bukan orang yang mendapatkan penghargaan dunia. Semua mereka kalau kafir, penghuni neraka jahanam, dan mengaku di akhirat sebagai orang yang tidak berakal. Karena ulul albab, orang yang berakal, adalah apa yang tadi dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dan tadi dikatakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Quran, itu orang yang berakal. Usianya yang singkat, untuk kehidupannya tiada tara tanpa batas waktu dalam kenikmatan yang luar biasa. Itu orang yang cerdas. Ana selalu mengatakan, dunia ini sedikit dan sebentar, sementara akhirat abadi untuk selama-lamanya. Orang yang berakal adalah orang yang bertungkus lumus di dalam kehidupan yang sangat sebentar, dalam kehidupan yang sangat sedikit untuk kehidupan yang selama-lamanya. Itulah orang yang cerdas. Lihat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa khairu uswah. Dialah sebaik-baik suri tauladan. Walaupun mengikuti beliau tidak semuanya wajib. Ada yang sunnat, ada yang tidak wajib. Mengikuti perintah Rasul semuanya wajib? Tidak. Ada amalan-amalan Rasul yang tidak wajib. Namun kalau yang sempurna adalah apa yang dilakukan oleh Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antaranya adalah beliau adalah orang yang setiap mendapatkan harta infakkan. Beliau sisakan hanya sedikit saja, ala kadarnya saja untuk keluarganya. Itu yang dilakukan Nabi kita. Mayoritas hartanya disisakan sedikit untuk kehidupan dunia yang sedikit, untuk kehidupan dunia yang sebentar. Kalau kita mengira orang yang cerdas adalah orang yang punya harta banyak, sebagiannya diinfakkan, dan sebagian yang diinfakkan mungkin hanya ya sekian persen, 5%, 10%, 15%, tapi yang sisanya menumpuk dalam kepemilikannya. Menurut hemat manusia, ini orang yang nasibnya baik, di dunia hartanya menumpuk, sebagian kecilnya untuk infak di luar zakat. Yang benar tidak, yang benar apa yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mayoritas hartanya untuk akhirat, disisakan sedikit untuk kehidupan dunia. Walaupun mengikuti seperti yang dilakukan Nabi tidak wajib. Seperti yang tadi kita telah katakan bahwa tidak semua apa yang dilakukan Nabi adalah amalan wajib yang itu kita ikuti. Namun yang paling sempurna, uswatun hasanah, Nabi Muhammad SAW. Apabila kita melihat kehidupan Rasul kita tercinta, maka semua hidupnya untuk akhirat.
Kana Rasulullah SAW yadhkurullah fi kulli ahyani. Kata sahabat Nabi SAW dalam hadis yang sahih, adalah Rasulullah SAW orang yang selalu berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah dalam setiap kondisi dan keadaannya. Detik-detik usia Rasulullah SAW yang Rasulullah SAW lalui untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan firman Allah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Contoh yang paling pas untuk ayat ini adalah Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun untuk kita, maka ada 5 hukum syariat. Taklif, hukum syariat yang dibebankan Allah kepada kita ada 5. Pertama bernama wajib, setelahnya bernama sunnat, kemudian haram, kemudian makruh, dan kemudian mubah. Tugas utama adalah dalam yang halal, dalam yang wajib dan yang haram. Tugas utama kita adalah dalam amalan wajib dan amalan haram. Amalan wajib jangan pernah tinggalkan. Amalan yang haram jangan kerjakan. Ini tugas utama. Dan ini syarat untuk selamat di kampung akhirat yang abadi itu. Sepakat para ulama, yang melakukan amalan wajib dan berhenti dari amalan haram, walau tidak melakukan amalan sunnat, selamat, pasti masuk surga. Hadis sahih dari Imam Muslim. Seorang sahabat yang datang bertanya kepada Nabi SAW dan diberitahu kepada dia amalan-amalan wajib, diberitahu kepada dia amalan-amalan haram. Kemudian dia bertanya kepada Nabi SAW, apabila aku amalkan amalan ini dan aku tidak tambahkan amalan apapun, a'adkhulul jannah, apakah saya masuk surga? Kata Nabi SAW, iya, engkau akan masuk surga. Sambil pergi berlalu meninggalkan Nabi dan para sahabat, dia bersumpah, wallahi, demi Allah, la azidu ala dzalika syai'a, aku tidak akan tambahkan apapun atas amalan tadi. Sambil bersumpah. Mendengar ucapannya, apa kata Rasul kita tercinta SAW? Dakhalal jannata in sadaq. Dia pasti masuk surga kalau dia jujur dalam apa yang dia tadi katakan. Maka penyelamat akhirat 2 ini. Yang wajib jangan absen, yang haram jangan hadir. Namun penyempurna yang wajib adalah sunnat, dan jumlahnya jauh lebih banyak daripada amalan wajib. Dan penyempurna meninggalkan yang haram adalah meninggalkan yang makruh, walau tidak diharamkan. Dan penyempurna dari semua itu, dari 4 poin tadi, adalah berusaha membuat, meminimkan dan menyedikitkan mengambil pekerjaan sempurna. Yang wajib selalu dia kerjakan, selalu hadir. Yang sunnat dia berusaha sebanyak-banyaknya. Yang haram dia tinggalkan dan tidak absen. Yang makruh pun dia berusaha sekuat tenaga untuk tidak melakukannya walau tidak diharamkan. Dan yang mubah dia berusaha untuk meminimkan sesedikit mungkin melakukan hal yang mubah. Ini sifat yang paling sempurna. Namun sifat yang selamat yang tadi, sifat yang selamat adalah selalu hadir dalam ibadah wajib, amalan wajib, dan selalu haram. Introspeksi diri kita masing-masing. Kita tidak perlu bertanya tentang amalan orang lain, karena kita akan mempertanggungjawabkan amalan kita sendiri dan masing-masing. Kita di bahagian mana?
orang yang sudah mengamalkan seluruh yang wajib dan maksimal dalam seluruh yang sunnat, meninggalkan seluruh yang haram dan maksimal dalam meninggalkan seluruh yang makruh, dan berusaha meminimalisir hidup kita dalam mengamalkan amalan-amalan mubah, itukah kita? Jawabannya mungkin tidak. Ataukah dalam ibadah-ibadah wajib sudah ibadah wajib, tak ada lagi ibadah wajib yang kita tinggalkan, namun ibadah haram masih ada yang rutin kita kerjakan? Apakah itu kita? Apakah di posisi itu kita? Tinggal jawab sendiri. Ataukah orang kita adalah bahagian daripada orang-orang yang wajib telah dia tinggalkan, yang sunnat ala kadar, yang haram telah dia tinggalkan semuanya, yang makruh sebahagian masih dikerjakan, yang mubah terlalu tidak peduli, yang penting tidak dosa, dikerjakan semuanya, atau banyak melakukan yang mubah, ini juga selamat, karena dia telah melakukan seluruh yang wajib, telah meninggalkan seluruh yang haram. Bertanya kepada diri kita, sebelum kematian datang, sebelum ajal yang tidak lama lagi akan datang, karena usia kita singkat, maka datangnya ajal tidak akan lama lagi. Di mana posisi kita? Kalau posisi kita masih di poin yang kedua yang tadi kita katakan, seluruh yang wajib sudah kita kerjakan, seluruh yang haram belum lagi semuanya kita tinggalkan, maka hati-hati, karena kita masih berada pada posisi yang belum selamat. Dan sengaja saya mengatakan ini karena saya berada pada majlis ilmu yang banyak dihadiri oleh orang-orang yang rajin menimba ilmu, yang insya Allah sudah rajin melakukan seluruh yang wajib. Sholat yang diwajibkan tidak banyak. Sholat yang diwajibkan, puasa yang diwajibkan, zakat yang diwajibkan, haji bagi yang mampu, yang diwajibkan tidak banyak. Dia telah menjaga sholatnya 5 kali sehari dan semalam, telah menjaga puasanya setengah dari bulan Ramadan. Betul tidak? Puasa kita 1 bulan Ramadan atau setengahnya? Antum puasa sebulan Ramadan penuh atau setengahnya? Setengahnya, karena antum puasa siangnya saja. Ramadan ada siang dan ada malam. Betul tidak? Ramadan ada siang, ada malam. Antum puasanya siangnya saja. Kalau antum puasa Ramadan full, artinya puasa siang malam 30 hari. Setelah itu antum mati. Maka puasa Ramadan hanya setengahnya saja. Setengah maksudnya bukan 15 hari. Setengah maksudnya 30 dari siang Ramadan. Karena 30 dari malam Ramadan tidak berpuasa. Maka kita puasa hanya setengah Ramadan. Karena Ramadan ada 30 siang dan 30 malam. Dan sementara kita hanya puasa 30 siangnya saja. Tapi ketika kita bertanya tentang amalan-amalan yang diharamkan Allah, dan kita sudah tahu itu amalan yang diharamkan Allah, bagaimana posisi kita? Dan masih banyak manusia yang punya sifat al-israr, selalu melakukan ibadah, amalan yang diharamkan Allah itu. Dan ini bukan sifat orang mukmin. Sifat orang mukmin terjerumus ke dalam yang haram sekali-sekali, kadang-kadang. Adapun israr selalu, itu bukan sifat orang mukmin. Kalau terjatuh ke dalam yang haram sekali-kali, kemudian istighfar, minta ampun, ini kata para ulama tidak mengeluarkan orang dari dairatul iman, dari koridor keimanan, koridor ketakwaan. Karena seluruh manusia punya
mazallah, punya ketergelinciran. Kullu bani Adam khata'. Namun sifat orang yang beriman terjatuhnya ke dalam yang haram kadang-kadang. Ketika imannya melemah, godaan begitu besar, dan imannya tidak kuat berhadapan dengan godaan besar itu terjerumus. Namun bukan sifat permanen yang hari ini dia kerjakan, besok juga dia kerjakan, lusa dia kerjakan, ba'da lusa dia kerjakan, dan seterusnya terus dia kerjakan. Atau pagi dia kerjakan, siang dia kerjakan, malam juga dia kerjakan. Ini bukan sifat orang yang beriman. Melakukan maksiat yang diharamkan Allah tabaraka wa ta'ala dan continue di atas maksiat itu. Itu bukan sifat orang yang beriman. Dan kalau kita menyatakan diri kita mukmin dan masih memiliki sifat israr itu, ketahuilah bahwa kalimat iman yang kita katakan tadi belum sempurna. Kita masih memiliki iman yang kurang, yang tidak sempurna seperti yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah. Lihat firman Allah tabaraka wa taala di dalam Al-Qur'an. Surat An-Nisa ayat 17 dan 18. Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalah thumma yatubuna min qarib. Taubat di sisi Allah, Allah berikan taubat kepada mereka untuk orang-orang yang melakukan satu kesalahan. Datang dalam kalimat mufrad, satu kesalahan, menunjukkan bahwa kesalahan itu tidak berlanjut. Tsumma yatubuna min qarib. Kemudian mereka taubat dalam waktu yang tidak jauh. Dalam waktu yang singkat setelahnya mereka bertaubat. Menunjukkan bahwa terjatuhnya ke dalam kesalahan kadang-kadang, sekali-sekali. Ini akan diberikan oleh Allah taubat, diampuni oleh Allah dosa dan kesalahannya. Berikutnya Allah katakan walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut. Dan bukanlah taubat untuk orang-orang yang ya'maluna as-sayyi'at. Yang tadi mufrad satu, sekarang sayyi'at, kesalahan. Ini dia israf. Hari ini melakukan kesalahan yang sama, besok melakukan kesalahan yang sama, besok melakukan kesalahan yang sama, besok melakukan kesalahan yang sama. Kalau itu masih ada, ini yang harus segera kita taubat darinya. Ini yang kita harus segera taubat sebelum ajal yang dekat datang menjemput. Kalau kita sayang kepada diri kita dan ingin biografi akhirat kita adalah sesuatu yang kita dambakan, masing-masing kita introspeksi diri. Apalagi amalan haram yang saya belum meninggalkannya. Dan lebih baik kita sibukkan diri kita mengurus diri kita dibanding kita sibukkan diri kita mengurus amalan orang lain. Menyibukkan diri dalam mengurus diri sendiri sampai akhir hayat pun belum tentu berhasil. Apalagi kita sibukkan diri kita mengurus orang lain. Dan ini yang pernah kita bicarakan beberapa pertemuan yang lalu, soal benahi diri sendiri. Karena agama masing-masing. Maka ajakan pada kesempatan yang berbahagia ini, kalau masih ada amalan haram yang masih kita kerjakan. Sebagian orang tahu bahwa riba haram, tapi dia masih kerjakan. Hari ini masih ada transaksi riba, dia bayar, besok transaksi riba, besok masih riba. Berarti masuk dalam ayat ini, keluar dari koridor orang-orang yang beriman, yang sebenar-benar beriman. Karena orang yang beriman harus berhenti daripada dia. Atau apalagi
Dan hati-hati ya, dan ini ana peringatkan karena sudah terdengar ke telinga dari sebagian kaum muslimin, ada orang yang rajin berinfak namun masih di atas transaksi riba. Namun dia rajin berinfak. Menurut dia dengan rajin berinfak mudah-mudahan transaksi ribanya diampuni oleh Allah. Tidak begitu caranya. Berhenti dari yang riba adalah wajib. Berhenti dari riba adalah wajib. Rajin berinfak adalah sunnat. Amalkan yang wajib baru yang sunnat. Emang sedekah itu untuk menyogok Allah, untuk tidak mengadab dia mengamalkan yang haram? Nauzubillahi min dzalik. Dari mana kaidah ini dia dapatkan? Mana ulama yang membicarakannya? Banyak berinfak sedekah menghapuskan dosa riba. Hati-hati. Walaupun transaksi saya tidak halal-halal betul, karena masih ada sana sini ribanya, ya saya banyak berinfak aja gitu. Enggak benar. Yang benar itu hentikan. Kata Nabi SAW, "Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu." Apa yang aku larang, tinggalkan. Bukan apa yang aku larang tutupi dengan amal ibadah sunat, bukan. Amal ibadah sunat untuk menutupi kekurangan dalam amal ibadah wajib. Salat amalan wajib ada kekurangan, ditutupi dengan ibadah salat sunat. Itu yang kita ketahui. Adapun ibadah sunat menutupi yang haram yang dikerjakan, itu tidak ada kaidahnya dari para ulama. Jangan ambil hitungan akhirat, hitungan matematis. Ini kotor, berikan yang bersih di sini. Yang ada adalah hukum Allah dan Rasulnya sudah sampai kepada kita, yang harus dikerjakan, ini yang harus ditinggalkan. Kembali kepada yang tadi, kalau kita masih, kalau antum nanti pulang ke rumah, kalau ingin mengambil nasihat ana atau ingin mengamalkan nasihat ana, antum buat list 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 seterusnya. Apalagi amalan haram yang masih saya kerjakan, 1, 2 kalau ada, 3, 4, 5, 6, berapa? Lalu pertanyaannya, kapan kita taubat dari amal ini? Kapan kita akhiri semua ini? Ataukah kita katakan nanti sampai kematian datang menjemput? Kalau kematian datang menjemput, seperti yang tadi Allah katakan, walaisatit taubah, tidak akan Allah berikan taubat lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut, melakukan keburukan sampai datang kematian, baru berkata bahwa saya akan meninggalkannya ketika kematian akan datang. Hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an, ketika datang kematian baru berkata saya ingin bertobat sekarang. Tidak laku taubatnya. Kalau kita adalah kelompok ini, kelompok yang sudah maksi atau sudah full melakukan yang wajib namun belum full meninggalkan yang haram, masih ada amalan haram yang kita kerjakan hari ini, besok kita kerjakan, lusa kita kerjakan, pertanyaannya kapan kita akan berhenti? Kapan kita akan bertaubat? Kesempatan bertaubat hanya ada di dunia. Adapun di akhirat semua orang bertaubat. Semua orang ingin jadi orang saleh di akhirat. Salafar Fir'aun dan Qarun ingin bertaubat di akhirat. Pertanyaannya adalah di dunia. Karena seperti yang tadi kita katakan, akhirat hanya menikmati apa yang kita amalkan di permukaan bumi. Kapan akan tinggalkan yang diharamkan Allah itu? Jangan ikuti bujuk rayu iblis. Kalau saya tinggalkan, nanti saya akan dapat apa? Allah tidak menyuruh Anda meninggalkan yang haram untuk menyiksa Anda. Mustahil. Justru Allah menyuruh Anda meninggalkan yang haram itu untuk memberikan kenikmatan kepada Anda. Banyak orang bersuuzon kepada Allah. Kalau saya tinggalkan yang haram ini,
Bagaimana cara saya hidup, bagaimana cara makan, bagaimana keluarga saya nanti. Subhanallah, seolah-olah Allah itu salah mengharamkan itu kepadanya. Karena kalau tidak dikerjakan, hidupnya berhenti, rezekinya habis, anaknya tak terurus. Suuzon kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Justru sebaliknya, Allah mengharamkan itu karena di dalam yang Allah haramkan itu terhadap mudarat besar terhadap dirimu dan keluargamu. Oleh karena itu Allah haramkan. Dengan berhenti menghindari dan menjauhkan dari yang haram itu Anda akan nyaman, Anda akan tentram. Dan itu sudah banyak sekali saksi-saksi hidup dari kaum muslimin yang meninggalkan yang diharamkan Allah tabaraka wa taala. Dia merasakan kelapangan hidup yang luar biasa. Dari sebelumnya bergelimang harta, tapi bergelimang harta yang haram. Dan maksiat bukan hanya harta tentunya. Ada maksiat mata, ada maksiat lisan, ada maksiat telinga, maksiat tangan, maksiat kaki, maksiat kulit, maksiat hati. Maka himbauan anak pada kesempatan yang berbahagia ini kepada saudaraku saudari kaum muslimin dan muslimat, kalau memang kita adalah setelah introspeksi diri, mengetahui siapa kita, dan ternyata kelompok kita adalah kelompok ini yang wajibnya sudah kita kerjakan, yang haramnya masih ada yang belum, masih ada yang rutin kita kerjakan, maka bertaubatlah segera. Kita tidak tahu besok kita masih hidup atau bukan. Tidak ada yang bisa menjamin minggu yang akan datang kita masih hidup atau tidak. Di pertemuan Senin yang akan datang, kita yang hadir sekarang apakah masih hidup atau ada yang sudah ada yang meninggal, kita tidak tahu sama sekali. Dialah orang yang menaiki Sriwijaya, tak ada di antara mereka yang tahu mereka akan bertemu dengan kematian, terutama di akhir zaman, di mana Nabi SAW mengatakan di akhir zaman banyak sekali akan terjadi yang namanya kematian mendadak. Kematian mendadak bukan sakit jantung saja, jatuhnya pesawat kematian mendadak, tabrakan di jalanan kematian mendadak, dan semacamnya dan semacamnya. Lihat sekali tsunami di Aceh berapa ribu nyawa melayang, semuanya mati mendadak. Dibunuh orang juga mati mendadak. Kata Nabi SAW di akhir zaman akan banyak kematian mendadak, dan kita umat akhir zaman. Na'udzubillah kalau seandainya bertemu dengan Allah dan masih terlalu banyak amalan yang haram yang kita masih rutin mengerjakannya. Ya kalau dimaafkan, kalau tidak bagaimana? Kalau terjadinya sekali-kali, Allah sudah katakan innamat taubatu lilladzina ya'maluna su'a bijahalah tsumma yatubuna min qarib. Sekali-kali lalu bertaubat, minta ampun kepada Allah. Allah terima taubatnya karena kejadiannya fitrah Bani Adam terjerumus ke dalam kekeliruan dan kesalahan. Tak ada orang yang bersih dari dosa. Siapa orang yang bersih dari dosa? Gak ada. Di zaman kita ini gak ada. Jangankan kita, para sahabat saja mengatakan ayyuna lam yadhlim nafsah. Siapa di antara kita yang tidak pernah menzolimi dirinya? Maksudnya siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat maksiat? Itu para sahabat. Bagaimana lagi dengan kita? Setelah generasi, entah berapa puluh generasi setelah generasinya para sahabat. Kalau ataupun ada kita melihat seseorang yang tidak kita ketahui dosanya, bukan karena dia tidak berdosa, tapi karena Allah tutupi dari kita dosa-dosanya, sehingga kita tidak tahu dosanya, karena Allah tutupi dari kita. Soal dia berdosa, pasti berdosa, tidak mungkin tidak. Namun ada orang yang berdosanya jatuhnya sekali-sekali, dan ada orang yang berdosanya israr. Allah berfirman juga di dalam Al-Quran, surat Ali Imran, ketika Allah berbicara tentang
penduduk surga, orang yang bertakwa, Allah berfirman ayat 135, walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang apabila melakukan sebuah perbuatan fahisyah, sebuah perbuatan keji, sebuah perbuatan dosa. Kembali Allah menyebut satu saja, mufrad, fahisyah, bukan fawahish. Artinya sekali-kali dia terjatuh. Aw zalamu anfusahum, maka mereka menzalimi diri mereka. Zakarullah, mereka berzikir kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, dan mereka minta ampun atas dosa-dosa mereka. Lalu setelahnya Allah mengatakan walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak israr, yang tadi kita katakan. Mereka tidak lanjut terus, israr, berkelanjutan, continue di atas maksiat. Walam yusirru, mereka tidak memiliki sifat israr di atas maksiat, ala ma fa'alu, atas apa yang mereka kerjakan daripada maksiat, wa hum ya'lamun, sementara mereka tahu itu adalah dosa. Maka saya mengajak diri sendiri, kaum muslimin dan kaum muslimat yang hadir pada majelis ini atau mendengarkan kajian ini secara langsung atau yang mendengarkan kajian ini setelahnya, kalau masih ada amalan maksiat yang kita israr di atasnya, maka kapan kita akan bertaubat? Kapan akan kita tinggalkan sifat israr itu? Karena sifat israr itu bukan sifat penduduk surga. Penduduk surga sifat mereka walam yusirru ala ma fa'alu. Mereka tidak israr, tidak continue di atas dosa yang mereka lakukan. Jangan sampai kematian lebih cepat menjemput kita sebelum kita bertaubat. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kita berikan beberapa waktu untuk menjawab pertanyaan sekiranya ada dari kaum muslimin atau kaum muslimat yang ingin ditanyakan dan kita memiliki ilmu untuk menjawabnya, maka kita persilahkan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Ada yang nulis pertanyaan? Perkataan Imam Syafi'i, safir tajid iwadan amman tufariquh, wansab fa inna ladid al-aishi fi an-nasabi, inni ra'aitu wuquf al-ma'i yufsiduhu, in sala taba wa in lam yajri lam yatibi, wasyamsu law waqafat fil fulki da'imatan lamallaha an-nasu min ajmin wa min arabi, was-sahmu lawla firaqul qawsi والليث لولا فراق الغاب ما افترست
sahmu laula firaqul qausi wa tibruka turbi mulqan fi amakinihi wal 'udu fi al-hatabi, yang tadi antum bacakan terjemahannya. Maksudnya ajakan dari Imam Syafi'i untuk bersafar. Ajakan dari Imam Syafi'i rahimahullah untuk bersafar dalam menimba ilmu. Karena inilah da'bu ulama. Ini adalah kebiasaan para ulama. Para ahli ilmu mayoritas mereka bersafar menimba ilmu. Sehingga jadilah mereka manusia-manusia spesial. Manusia-manusia jernih. Manusia-manusia yang memang bermanfaat. Maka beliau mengambilkan sesuatu dalam semesta yang kalau tidak bergerak enggak nyaman dan enggak mendapatkan manfaat, seperti bergeraknya matahari sehingga datang malam, bergeraknya anak panah dari busur sehingga menemui sasaran, keluarnya singa dari hutan belantara menuju. Biasanya kalau singa berburu, dia tidak berada di hutan belantara, dia berada di rerumputan padang rumput. Karena di padang rumput itu dia leluasa untuk mengejar sasarannya atau hewan yang akan dia buru, yang akan dia makan. Bergerak meninggalkan hutan belantara ke pinggiran hutan yang banyak. Di situ biasanya hewan-hewan diburu. Makanya sih dikatakan bahwa singa kalau tidak meninggalkan hutan belantara, tidak menemukan buruannya, karena memang singa tidak berburu di hutan belantara yang lebat. Dia keluar sedikit meninggalkan hutan belantara, seperti itu. Diambil manfaat oleh Imam Syafi'i, contoh-contoh dari kejadian alam, ya. Dan intinya adalah Imam Syafi'i mengajak orang untuk semangat bersafar, menimba ilmu. Dan itu beliau katakan di awal, safir, bersafarlah, safar menimba ilmu. Tajid iwadan, engkau akan menemukan ganti yang lebih baik. Ya. Meninggalkan teman, ada teman lagi di safar. Meninggalkan keluarga, ada ilmu yang bermanfaat yang kita dapatkan. Itu hanya perkataan, bukan perkataan Imam Syafi'i. Namun perkataan Imam Syafi'i adalah engkau mendapatkan gantinya dari apa yang kau tinggalkan. Maka ini adalah nasihat Imam Syafi'i untuk terutama pemuda, safar, keluar, meninggalkan kampung halaman, pergi cari para ulama, tinggalkan kampung halaman, cari para ulama, ya. Tapi tidak wajib. Namun itu adalah kebiasaan para ulama. Dan para ulama mendapatkan ilmu yang luar biasa. Mayoritas mereka salah meninggalkan kampungnya, pergi ke kampung sebelah, menimba ilmu dari ulama itu, pindah lagi ke negeri lain, pindah lagi ke negeri lain. Imam Syafi'i dari Bukhara, Imam Bukhari dari Bukhara, hampir dekat Uni Soviet. Dia terus berjalan sampai ke Mekah, ke Yaman. Perjalanan yang sangat panjang. Balik lagi sampai ke Naisabur, sampai ke Damaskus, ke Basrah, ke Mesir. Imam Syafi'i rahimahullah. Dan itu maksud daripada perkataan Imam Syafi'i tadi. Sehingga kau mendapatkan ilmu yang luar biasa pada apa yang kau tinggalkan. Kalau maka contoh-contoh beliau bawakan tidak baik, air yang tidak mengalir, tidak bersih, tidak jernih. Maka ini beliau jadikan sebagai ibrah untuk bergerak. Ya. Dan kemudian di bagian yang kedua beliau mengatakan wansab, bekerja keraslah. Fa inna ladidal 'aishi fin nasabi. Sesungguhnya kelezatan hidup itu ada dalam berupaya dan bekerja keras. Jangan jadi orang yang malas. Wallahu a'lam. Itu maksudnya. Pertanyaan berikutnya, apakah benar jatuh dari pesawat termasuk syahid meskipun dia melakukan
Kalau dia melakukan perbuatan syirik besar, jatuh dari pesawat, mati syirik, bukan mati syahid, mati syirik ya. Intinya adalah orang yang tenggelam, kalau dia orang saleh, wafatnya tenggelam, maka insya Allah dia mendapatkan pahala syahid. Karena ada hadisnya dari Nabi SAW, orang syahid. Tapi orang saleh maksudnya orang yang hari-hariannya, kesolehannya kepada Allah, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian wafatnya tenggelam, maka insya Allah mendapatkan pahala. Tapi kalau sedang berbuat yang menuju tempat dimatikan oleh Allah Tabaraka wa taala, itu lebih mirip dengan cara kematian Fir'aun dibanding kita katakan pahala mati syahid, yaitu ditenggelamkan maksiat. Kita tidak mengatakan kafir ya, tapi kemiripannya lebih mirip kepada perbuatan Fir'aun, yaitu ditenggelamkan Allah di saat berbuat maksiat. Maksiat beraneka ragam, ada yang kufur, ada yang syirik, ada yang maksiat besar, ada yang maksiat kecil. Tapi satu kemiripan, yaitu ditenggelamkan di saat berbuat maksiat. Namun orang saleh hari-hariannya taat kepada Allah, kemudian Allah wafatkan dia dalam kondisi ditenggelamkan, dan salah satunya dengan jatuh pesawat, maka harapannya insya Allah kita mengatakan mudah-mudahan dia mendapatkan pahala mati syahid. Memastikan kita tidak bisa, memastikan kita nggak bisa. Kita hanya bisa mengatakan harapannya dia mendapatkan pahala syahid. Harapannya dia mendapatkan pahala syahid. Pasti tidak bisa. Kenapa? Karena dapat atau tidak pahala syahid itu ilmu gaib. Sesuatu yang gaib kita tidak tahu. Dan yang gaib tidak bisa dipastikan kecuali dengan dalil yang tegas dari Al-Qur'an dan hadis. Adapun sifat yang tadi dikatakan oleh Nabi SAW adalah sifat umum, yang apakah sifat umum itu pasti terjadi pada orang ini belum bisa dipastikan. Fulan daripada orang soleh yang kita kenal orang soleh, wafatnya tenggelam, baik jatuh pesawat atau yang lainnya, tapi kita kenal orang soleh, orang yang rajin beribadah, rajin dalam ketaatan, rajin meninggalkan maksiat. Kita katakan pasti dia dapat syahid, itu nggak bisa. Kita mengatakan, kita berharap dengan harapan besar, mudah-mudahan wafatnya ini dia mendapatkan pahala mati syahid. Begitu. Memastikan nggak bisa, karena itu gaib. Dapat atau tidak dapatnya dia pahala syahid hanya Allah yang tahu. Sebagaimana kesolehannya pun kita serahkan kepada Allah. Saya melihat dia orang soleh, wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Kesolehannya pun kita serahkan kepada Allah, karena kita tidak tahu, kita hanya lihat zahirnya saja. Apalagi mati syahidnya. Maka kalimat-kalimat yang di dalamnya terdapat seolah-olah pasti dapat pahala mati syahid, maka ini adalah kalimat yang salah. Karena dia bukanlah Rasul yang dapat wahyu dari Allah bahwa ia fulan yang tenggelam karena jatuh pesawat itu dapat pahala syahid. Dia tidak dapat wahyu. Kalau dia dapat wahyu, dapat dari mana? Berarti dari dirinya sendiri. Berarti berbicara tanpa ilmu. Berbicara tanpa ilmu. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah memudahkan kita untuk bertaubat, meninggalkan dosa yang kita masih israr, continue melakukannya. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala terima taubat kita, dan semoga jangan sampai kematian lebih dahulu menjemput kita sebelum kita benar-benar bertaubat menjadi orang-orang yang beriman yang sesungguhnya. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.